Ini ceritanya lucu gitu loh, I think. Dilihat dari judulnya, terus novel bestseller ini ceritanya orang laki-laki umurnya 100 tahun, terus dia itu sebelum hari ulang tahunnya itu kabur dari rumah terus melakukan perjalanan dan petualangan. Ini so cool. Konsep yang pernah aku tahu. Wah, pilok. Is it good? Really? Hah? Kalau sama kebab? Ini kan konsepnya mirip sih, cuman kalau kebab kan di wrap. Rambak dagingnya. Kayaknya menarik gitu loh, meskipun novelnya tebel banget coy. .500 halaman. Hah? Yang ini rasanya aneh. Ini kenapa? Saya adalah manusia yang biasanya baca novel itu baca di awal, terus langsung baca di akhir, kalimat terakhir atau paragraf terakhir. Jadi aku tahu, oh dia hidup, oh dia mati. Rasa spoiler. Cuman kan proses ceritanya sampai dia mencapai itu kan nggak tahu kan. Tapi lu nggak bisa ngerasain build up-nya coy. Yes. Tapi I don't know why it's just Habit. my habit. Bad habit. Hah? Wait a minute. Jadi, aku baca ini baru sampai ke halaman 48, hampir 50. Tapi aku udah ngerasa kalau aku bakalan suka sama novel ini. Ceritanya tuh lucu, aneh, nyegerin gitu loh. Bukan lucu ya sampai bikin ketawa, enggak. Cuman kayak ada hal-hal lucu yang dilakukan sama si tokoh utama. Bukan cuma tokoh utama sih, semua tokoh itu kayak ada hal-hal aneh yang mereka lakukan yang membuatku ngerasa lucu aja gitu loh bacanya. Terus kan novelnya lumayan panjang banget sih. Cuman karena tulisannya yang seunik itu, menyenangkan itu untuk dibaca, aku kayaknya nggak bakalan bosan untuk baca ceritanya sampai akhir. Jadi tokoh utama di novel ini itu namanya Alan. Alan itu waktu tahun 2005 itu dia umurnya 100 tahun. Cuman ceritanya nggak alurnya nggak maju doang sih, ada maju mundurnya gitu loh. Terus dia itu ternyata emang dari masa mudanya itu dia aneh, mungkin dia punya sedikit gangguan mental atau memang ada keterbelakangan mental gitu loh. Dia itu suka melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia normal lainnya. Seperti dia itu punya usaha dulu di tahun 1920-an awal kalau nggak salah, dia punya usaha membuat bom atau peledak. Terus dia itu suka banget melakukan percobaan di belakang rumahnya yang kayak luas gitu loh area belakang rumahnya. Terus beberapa kali bomnya itu menyebabkan sapi-sapi tetangga yang sedang hamil itu keguguran, dan itu narasinya lucu gitu loh, menurutku aneh, lucu, dan
setiap ceritanya itu aneh-aneh kayak gitu. Terus pernah lagi dia itu kan bermusuhan sama seseorang, terus pada suatu hari si orang yang musuhnya Alan ini, dia itu nggak sengaja mobilnya itu selip di sekitar rumahnya Alan, terus nggak sengaja mobilnya masuk ke area belakang rumahnya Alan. Dan waktu itu Alan sedang melakukan percobaan bom lagi. Terus ternyata akhirnya si orang yang musuhnya Alan itu dia meledak bersama dengan mobilnya. Terus ketika Alan ngelihat ada korban jiwa di situ, terus ngelihat ada kepala yang gelinding, itu kan kalau dalam bayangan kita kan kayak serem, ngeri gitu kan. Cuman dalam novel ini narasinya lucu, soalnya Alan itu cuma ngelihat kepala itu yang melotot dan kaget. Dia itu bukannya ketakutan atau gimana, malah cuma bilang, "Hah, kenapa kamu ada di sini?" Gitu loh kan. It's so lucu gitu loh, aneh, komedi banget. Sepanjang cerita, sepanjang novel itu rasanya seperti itu. Buka pintu. Nyindir banget. Aku nggak nyangka kalau di novel ini Indonesia bakalan dapat porsi yang lumayan besar, karena ternyata Alan pernah tinggal cukup lama di Indonesia. Terus akhirnya ketika dia sudah tua, dia kembali lagi ke Indonesia. Terus di sini ada tulisan yang sebenarnya nyindir. Tulisannya gini, Indonesia adalah negara di mana segalanya mungkin, kata Alan. Di sini sumpah ini nyindir, maksudnya asalkan ada uang di Indonesia segalanya bisa terjadi, kayak gitu. Sumpah ini nyindir. Lumayan banyak. Ini beberapa itu quotes bijak dari Alan, atau mungkin ada juga kelakuan yang aneh, lucu, konyol dari Alan. Terus ada apa ya? Orang-orang penting kayak presiden atau pemimpin revolusi yang pernah Alan temui, yang pernah kenalan sama Alan. Terus ada juga sindiran-sindiran tentang politik, terutama yang belakang-belakang itu adalah sindiran tentang negara Indonesia. Sebenarnya ada di tengah-tengah yang ketika Alan masih muda, Alan yang waktu dia pertama kali ke Indonesia itu juga ada sindiran-sindirannya sih. Cuman waktu yang tengah-tengah itu aku bacanya dari Ipusnas karena aku lagi keluar. Jadi aku mau ngasih tanda itu bingung akhirnya. Jadi nggak aku tandain, yang tengah-tengah ini agak kosong karena aku waktu itu bacanya dari Ipusnas. Biarin deh, toh nanti juga bakalan aku lepas. Jadi aku udah selesai, dan ini menurutku bagus banget. Lucu, konyol, aneh. Aku nggak nyangka kalau aku bakalan selesai baca novel yang judulnya The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared itu dalam waktu 4 hari. Karena memang novel ini adalah novel yang tebal, 500 halaman, dan aku adalah slow reader. Biasanya kalau aku baca novel-novel yang tebal itu mungkin makan waktu 1 minggu atau lebih, tergantung dengan kesibukanku yang lain, juga sama cerita di novel ini apakah menurutku menarik atau enggak, atau tulisannya gampang dipahami atau enggak. Tapi ternyata novel ini membuatku membaca ini dalam waktu 4 hari itu udah lumayan sukses, karena ternyata meskipun dulu itu sebenarnya aku udah tahu novel ini udah cukup lama, bahkan mungkin ada 4 tahunan yang lalu ketika aku lihat itu ada di Gramedia dan aku melihat judulnya yang cukup panjang, terus covernya juga aku gak tahu ya, entah kenapa kalau aku ngelihat covernya, ngelihat judulnya sama tebel novelnya yang setebel itu, aku pernah merasa takut untuk membacanya. Meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi judulnya itu lumayan lucu dan menggelitik gitu loh. Ada orang umurnya 100 tahun tapi dia itu keluar lewat jendela kemudian menghilang, kan sebenarnya lucu. Cuma entah kenapa aku waktu itu
dulu itu takut, cuman ketika aku ke perpus Bung Karno Kapan Hari kan emang aku cari novel yang covernya warnanya merah, dan kayaknya waktu aku cari di sana itu nggak terlalu banyak yang covernya warnanya merah dan cukup menarik. Akhirnya aku memberanikan diri untuk pinjam novel ini, dan ternyata setelah aku baca bahkan di bab awal, atau nggak sampai di bab awal sih, di halaman pertama kedua itu aku mulai merasa bahwa apa yang aku takutkan selama ini untuk membaca novel ini, aku takutnya kayak terlalu berat, atau aku nggak paham, atau mungkin novelnya bukan novel yang cocok untukku, ternyata semuanya salah. Ternyata novel ini bener-bener lucu parah, konyol. Kalau aku bayangkan itu, ini bener-bener komedi banget gitu loh. Cerita hidup Alan itu apa ya, penuh dengan segala sesuatu yang tidak terduga dan petualangan aneh Alan selama hidupnya, yang membuat dia itu selalu selamat dari segala sesuatu yang berbahaya. Karena ternyata novel ini menceritakan kehidupan Alan. Kalau dari judulnya kan emang digambarkan bahwa Alan itu umurnya 100 tahun. Ketika itu di Panti Breda, di tempatnya itu, ketika dia mau berulang tahun ke-100, dia kan mau dirayakan sama orang-orang, sama bahkan sama wali kotanya juga. Cuman dia itu entah kenapa tiba-tiba dia itu kepikiran untuk kabur dari Panti Breda itu. Apa sih bahasa? Panti Jompo. Nah, dari Panti Jomponya itu dia itu tiba-tiba punya ide untuk kabur, dan itu benar-benar ide yang tiba-tiba muncul dan dia lakukan sebelum perayaan hari ulang tahunnya itu. Hari ulang tahunnya itu tanggal 1 Mei 2 Mei 1 atau 2 Mei, dan ini benar-benar aku bacanya itu kayak benar-benar pas gitu loh waktunya, kan aku bacanya memang benar-benar di awal bulan Mei, jadi kayak bertepatan sama waktu aku membacanya, sama waktu kaburnya Alan juga. Terus ketika dia kaburnya itu, dia itu kayak nggak punya tujuan sama sekali. Ternyata selama kaburnya dia itu, dia entah bagaimana dia bertemu dengan berbagai jenis manusia, yang kebanyakan orang-orang yang akhirnya dia temui dan menjadi teman seperjalanannya adalah orang-orang kriminal. Ada yang dia itu pencuri kecil-kecilan yang namanya Joshua, Jason, Jack, aku lupa namanya, pencuri kecil-kecilan. Terus habis itu dia ketemu juga sama seorang penjual hotdog, penjual hotdog pinggir jalan, yang ternyata dia itu selama hidupnya dia jadi mahasiswa abadi karena dia selalu berganti-ganti jurusan sebelum dia lulus. Terus akhirnya dia tidak punya gelar apapun, padahal dia udah kuliah banyak hal, entah jadi di jurusan sastra, kedokteran, politik, macam-macam. Terus pada akhirnya ketika dia udah kehabisan uang, dia berjualan hotdog. Itu jadi teman seperjalanannya Alan. Terus habis itu dia juga ketemu seorang perempuan yang sudah lumayan berumur, sekitar umur 40 tahunan, yang ternyata dia menyembunyikan seekor gajah sirkus yang kabur dan dinyatakan dinyatakan mati oleh pihak kepolisian dan pengurus sirkusnya. Tapi ternyata disembunyikan sama si perempuan ini yang namanya Gunila kalau nggak salah. Terus habis itu dia juga ketemu sama beberapa kriminal penjual barang-barang haram yang katanya sadis, tapi ternyata orangnya dipenuhi sama orang-orang bodoh, aneh gitu loh. Dan selama perjalanannya ketika dia kabur itu, dia itu melakukan beberapa hal kriminal yang sebenarnya tidak disengaja, mau dibilang tidak disengaja tapi disengaja, tapi membuat dia itu pada akhirnya tidak hanya dianggap sebagai orang hilang sama pihak kepolisian yang berusaha mencarinya, tapi dia juga dituduh melakukan berbagai macam kejahatan. Jadi selama dia kabur, ketika Alan tua, dia itu dikejar-kejar oleh dua pihak, yaitu kepolisian sama penjahat. Karena si
Alan ini ternyata dia itu membawa kabur koper yang berisi uang, dan itu lucu parah gitu loh. Dia itu melakukan banyak hal, petualangan aneh, melakukan tindak kriminal juga, tapi pada akhirnya dia selalu selamat. Bahkan pada akhirnya dia malah bisa berteman sama polisi juga, sama penjahatnya juga, ketua geng penjahat juga. Jadi itu ceritanya aneh banget, dan itu ketika dia masih muda. Sedangkan di sini itu alurnya maju mundur. Jadi setelah satu bab itu maju, satu bab itu mundur ke waktu dia masih muda. Diawali dari ketika dia masih kecil, dia nggak lulus sekolah. Terus ketika dia umur 10 berapa belas tahun, dia punya usaha untuk membuat ledakan bom. Dan itu emang jadi pekerjaan utama Alan selama ini, seumur hidupnya dia itu bekerja sebagai pembuat bom. Dan karena alasan dia adalah ahli bom itulah dia itu bertualang keliling dunia, mulai dari dia kan dari Swedia itu ke Spanyol itu dia ikut perang di masa perang dunia pertama kalau nggak salah. Terus dia itu berpindah lagi ke Amerika. Di Amerika itu dia membantu pembuatan bom atom. Terus habis itu dia pindah ke Cina, pindah ke Himalaya, ke India, ke Iran, terus habis itu ke Paris juga. Bahkan yang bikin aku cukup terkaget-kaget di sini adalah ternyata Indonesia itu dapat porsi yang lumayan besar di novel ini. Kan aku nggak nyangka, biasanya kan Indonesia adalah negara kecil yang jarang banget masuk ke dalam novel bestseller internasional. Siapa sih yang kenal Indonesia? Cuman ternyata di novel ini Indonesia dapat porsi yang lumayan besar, karena ternyata ketika masa muda, nggak muda-muda amat sih, ketika dia umur berapa ya, 40-an, 50-an kayak gitu, ternyata dia pernah tinggal di Indonesia, dan dia juga berteman dengan seorang politikus perempuan yang ada di Bali. Yang digambarkan bahwa sebenarnya politikus yang ada di Bali ini digambarkan sebagai seseorang yang konyol, seorang yang sebenarnya tidak kompeten untuk menjadi politisi, bahkan seorang gubernur Bali. Jadi itu lucu parah gitu loh, ceritanya itu aneh parah. Terus ada nyindirnya juga, terutama kalau untukku pribadi sebagai orang Indonesia, aku merasa tersindir sama pemikiran dan ucapan-ucapan Alan tentang Indonesia yang ditulis di novel ini. Jadi ini novel benar-benar page turner, dan wajib kalian baca. Sebagai orang Indonesia, kalian pasti bakalan ngerasa tertusuk di dada. Oh, ternyata seperti inilah gambaran Indonesia bagi orang di luar sana, bagi orang luar negeri, terutama bagi si penulis dari novel ini yang namanya Jonas Jonasson dari Swedia. Ternyata seperti itulah pikiran orang luar negeri tentang Indonesia, dan ini wajib banget untuk kalian baca. Sumpah ini lucu, dan ternyata aku juga baru tahu kalau novel ini udah ada filmnya, cuman aku nggak nonton. Aku nonton trailernya di YouTube, itu lucu gitu loh, dia emang seperti itu, dan banyak banget scene-scene ketika si Alan ini melakukan petualangan dan meledakkan segala sesuatu, karena memang seperti itulah pekerjaannya sebagai seorang ahli bom. Terus ini kan kapan hari kan aku bikin TBR, to be read, di bulan Mei, dan itu ada beberapa 6 kalau nggak salah, 6 novel yang aku dapat di Ipusnas, dan itu cukup menarik bagiku. Cuman ternyata ketika aku buka-buka lagi Ipusnas, ada uploadan novel-novel baru, ada novel-novel baru yang benar-benar baru datang. Jadi jadi TBR ku yang untuk bulan Mei itu bakalan aku ubah rombak total, karena aku dapat satu novel yang bagiku cukup bagiku sangat menarik, dan ini benar-benar jadi antrian di orang-orang yang ada di Ipusnas itu. Bahkan aku sampai dihubungi sama seseorang di Ipusnas untuk gantian baca, karena aku aku pegang novel ini yang antrian ini, yang baru ini udah dalam waktu 2 periode, jadi aku bakalan selesaikan segera. Terus habis itu kemarin aku juga ke Perpus Bung Karno. Jadi aku waktu ke Perpus Bung Karno itu berusaha untuk mencari novel-novel yang beneran
tipis dan selesai dibaca dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena aku masih berusaha untuk membaca novel-novel yang ada di TBR ku itu, yang ada di Ipusnas, yang kulihat-lihat lumayan tebel-tebel. Meskipun pada akhirnya aku nggak bakalan menyelesaikan seluruh TBR ku itu, tapi setidaknya aku baca beberapa di sana. Jadi aku pinjem lagi di perpus Bung Karno itu yang tipis-tipis, biar aku apa ya, ada selingan gitu loh setelah baca di Ipusnas yang e-book yang aku menatap layar terlalu lama, ada selingan untuk baca yang fisiknya. Jadi seperti itu aku pada akhirnya menyatakan bahwa kayaknya memang aku gak cocok untuk bikin video TBR. Kenapa? Karena sebenarnya aku itu gampang berubah mood. Aku nggak bisa sejauh ini, selama ini aku nggak bisa mengikuti TBR ku yang udah aku rencanakan di awal, karena nanti takutnya tiba-tiba aku ada novel baru yang lebih menarik menurutku. Seperti yang kali ini ada novel menarik baru di Ipusnas yang membuatku membatalkan segala TBR ku itu. Jadi sekian video dariku. Semoga kalian suka, semoga kalian masih mau mendengarkan aku ngoceh tentang buku, dan semoga kalian tertarik untuk membaca apa yang aku baca. See you next time. Goodbye.